Sekali lagi saya balik, kalau kita tetap ingin hidup, ya, hidup di rumah yang sekarang kita tempati ini dengan aman, layak untuk manusia, maka secara bersama-sama kita harus mendorong reset Indonesia. Saya sepakat tadi dengan reset Indonesia. Karena apa teman-teman? Karena ada satu paradigma yang memang harus diubah dan sistem yang harus diubah. Kalau tidak mengubah sistem itu, kalau tidak mengubah cara pandang itu, maka ya imajinasi itu akan hilang dan bahkan gak mungkin bisa lagi kita lihat dan kita dengarkan cerita-cerita tadi dan cerita-cerita yang ada di dalam buku. Kalau saya bilang reset Indonesia, teman-teman bilang reset Indonesia, boleh ya? Reset Indonesia. Reset Indonesia. Makasih teman-teman, selamat sore. Kasus saya, oleh Dandi, oleh Mas Farid Gaban, itu semuanya mesti kita cek ulang gitu. Jangan-jangan kita mesti membicarakan soal imajinasi baru. Kan kata Ben Anderson, kita ini sebenarnya imagine community. Jadi mungkin imajinasi yang dulu dibayangkan oleh para pendiri bangsa ini dan para penerusnya yang sekarang sudah ada penerus yang generasi berikutnya, jangan-jangan kita imajinasikan ulang menjadi sesuatu yang lebih baru, bukan sekedar baru asal-asal baru institusinya, tapi patokannya adalah bagaimana warga dan juga lingkungan, ya, karena kita tidak bisa memisahkan ya antara manusia dengan lingkungan itu tidak terus-menerus dieksploitasi dan dijadikan barang jarahan untuk orang-orang yang punya kekuasaan. Nah mungkin itu ya, jadi sekali lagi selamat buat para penulis dan nelayan sebagai pelaut. Tapi hari ini kami kehilangan sumber daya alam yang berkelanjutan tersebut. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana melihat program pemerintah seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa negara sebenarnya tidak memiliki konsep soal merencanakan pembangunan seperti apa. Jadi yang terjadi di Indonesia hari ini adalah merencanakan pembangunan, bukan merencanakan kehidupan. Merencanakan pembangunan sudah pasti membunuh yang hidup, tapi kalau merencanakan kehidupan, dia tidak akan mengorbankan yang hidup tadi. Itu pertanyaan saya, kira-kira yang di-capture di dalam buku ini seperti apa melihat Indonesia ke depan? Apakah Indonesia ini ketika direset menjadi Indonesia yang baru, atau Indonesia justru hilang tanah kita, hilang air kita? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Indonesia menggunakan sepeda motor bekas, mendatangi 80 pulau kecil dan terpencil yang tersebar dari Sabah sampai Merauke. Selain keindahan, kami juga merekam masalah-masalah dalam aspek maritim dan kelautan kita. Kami menamai perjalanan ini Ekspedisi Zamrud Khatulistiwa. 6 tahun setelahnya, kami kembali berkeliling Indonesia selama setahun penuh. Kala itu, kami fokus merekam topik-topik lingkungan dan sosial serta konflik-konfliknya. Perjalanan ini melahirkan film Sexy Killers. Indonesia terlalu luas untuk kami rekam dalam 2 ekspedisi. Tahun 2022, kami kembali mengitari Nusantara selama 424 hari. Bersama generasi baru, kami ingin melihat Indonesia dari perspektif yang lebih segar. Namun, makin mengenal Indonesia, kami menemukan negeri ini sudah penuh dengan masalah dalam berbagai aspek. Mulai dari kerusakan pertanian, kelautan, hutan, hingga tata kelola energi dan pariwisata. Tak hanya di pelosok-pelosok Nusantara, kota-kota kita juga syarat akan masalah. 17 juta per meter tanah aja, ya mau jual berapa kinjal mas? Ini semua diperparah oleh kebijakan yang dimanipulasi untuk kepentingan segelintir orang. Kini kami letakkan semua temuan dan kegelisahan serta solusi ke dalam satu cetak buku yang bisa dipegang dan diperjuangkan. Gagasan untuk Indonesia yang baru, menjawab setidaknya persoalan-persoalan mendasar dan membongkar masalah-masalah besar. Buku ini harus diperbincangkan oleh semua orang dari semua kalangan. Sudah saatnya riset Indonesia.
banyak sekali masalah yang kami temukan di lapangan. Karena orang bertanya, apakah tidak capek keliling Indonesia naik sepeda motor? Saya bilang capek. Tapi capek yang terbesar justru capek secara psikis ya, karena kita melihat begitu banyak. Terutama kami melihat kerusakan alam yang makin parah. Saya melakukan perjalanan tahun 2009 dan 2002, dan saya melihat itu ada perubahan besar dan menuju kerusakan yang lebih parah. Yang kedua, ketimpangan yang makin besar ya, terutama di daerah-daerah tambang. Kemudian penggusuran masyarakat adat. Jadi kami melihat apa yang ada di lapangan seperti itu. Sementara kami juga melihat data-data bahwa kita itu punya utang yang sangat besar. Pada zaman Presiden Jokowi itu ribuan triliun kita menambah hutang. Jadi buat apa utang begitu banyak, sementara di lapangan kita justru makin mundur ya. Kerusakan alam makin parah, ketimpangan makin keras, dan kemudian juga konflik-konflik sosial makin besar. Kami berpikir ini harus ada satu yang salah dan harus kita perbaiki, dan perbaikannya tidak cukup hanya perbaikan teknis menurut kami. Jadi perbaikannya harus perbaikan yang lebih mendasar. Itu sebabnya kami menyebutnya sebagai riset Indonesia. Jadi meriset ulang, membuat Indonesia. Salah satu yang kami tawarkan adalah bagaimana melihat ekonomi secara baru. Selama ini kita mengukur pertumbuhan ekonomi, mengukur pembangunan dari sukses pertumbuhan ekonomi ya, berapa persen GDP ya. Di masa Pak SBY dan Jokowi itu sudah besar ya, 5-6%, walaupun sekarang turun 5%. Tapi 5% itu juga masih tinggi. Dan apakah itu ukuran yang benar? Karena kami melihat bahkan di daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi seperti di Maluku Utara. Maluku Utara itu sekitar pertumbuhannya 25-30%. Itu kalau Maluku Utara itu satu negara, dia pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Tidak ada negara yang punya pertumbuhan ekonomi sampai 30%. Tapi juga kita melihat tadi kerusakan alam yang parah, pembudulan hutan, laut yang tercemar, dan kemudian masyarakat yang sebagian masih tetap miskin, sebagian digusur. Jadi kami mengajak kita harus mengubah haluan ekonomi juga. Salah satunya adalah mencari ukuran-ukuran baru dari sukses pembangunan. Apa sih yang dimaksud sukses? Nah, kalau Anda melihat salah satu ukuran yang banyak orang pakai sekarang misalnya kebahagiaan. Sukses dari pembangunan adalah membuat kita menjadi bahagia, bukan sedih. Kalau hutan rusak, sungai tercemar, kita sedih. Gitu. Itu salah satu ukuran. Impact of happiness ini dibuat setiap tahun ada laporannya, dan Anda mungkin tahu kenapa negara-negara seperti Skandinavia selalu nomor 1. Mereka punya pertumbuhan kemampuan ekonomi yang bagus, tapi juga ada beberapa indikator. Nah, kalau kita lihat, kita bongkar indeks kebahagiaan, kita bisa menelusuri beberapa hal. Yang pertama adalah social security, keamanan. Warga negara merasa aman, tidak takut miskin, tidak takut kelaparan, tidak takut juga diserang orang lain. Dia merasa aman, social security. Yang kedua, solidaritas sosial. Jadi negara yang maju, yang kuat itu adalah yang di antara warganya sendiri punya solidaritas yang besar. Kita mungkin melihat Eropa itu orang-orangnya individualis ya. Tapi kalau kita lihat seperti di Skandinavia misalnya, di situ salah satu yang unsur ekonomi yang sangat kuat adalah koperasi. Jadi mungkin kita tidak terlalu menyangka ya, negara yang agak kapitalistik, tapi sebenarnya koperasi saja. Jadi kalau mau solidaritas sosial, jadi nggak tumpang. Jadi yang pertama tadi social security, yang kedua solidaritas sosial, yang ketiga kelestarian alam. Tadi negara-negara Skandinavia dikenal dengan alamnya yang indah, ya, sungainya yang bersih, gitu. Dan gunung-gunungnya yang bagus ya.
Nah, kalau alam itu salah satu yang menopang kebahagiaan kita. Kalau alamnya rusak, kita akan ikut menjadi sedih. Anda bisa melihat kalau ada longsor, ada banjir, ada kebakaran hutan, itu membuat kita sedih ya. Itu yang paling simpel gitu. Tapi juga dia menyediakan air bersih, menyediakan udara bersih ya, alam itu amanah. Kita tahu sistem demokrasinya yang lebih bagus dan menjamin partisipasi. Mungkin kita bisa menengok tidak selalu harus kebahagiaan itu adalah negara-negara yang kaya. Ya. Kita bisa melihat misalnya Bhutan. Bhutan itu negara kecil di kaki gunung Himalaya. Dia rata-rata GDP lebih rendah dari Indonesia, artinya harusnya lebih miskin ya. Tapi mereka berani mempromosikan ukuran untuk sukses pembangunan mereka adalah kebahagiaan, indeks kebahagiaan. Tadi tetap juga di situ ada social security. Social security-nya mungkin bukan kemakmuran ya, tapi bahwa antar tetangga saling membantu membuat aman dan sebagainya. Jadi sistem sosial itu juga bisa menciptakan sukses dalam pembangunan. Jadi beberapa hal ini yang menurut saya kita perlu mengatur ulang, perlu mendefinisikan pembangunan kita lagi, dan juga tadi perlu mendefinisikan ukuran-ukuran sukses. Ukuran sukses itu apakah mobil, apakah sebanyak-banyaknya infrastruktur, atau misalnya air bersih. Air bersih saja kita masih kekurangan ya. Jadi agak ironis kalau kita mengejar satu pertumbuhan yang besar, sementara orang-orang di penjaringan Jakarta Utara misalnya tidak bisa mendapatkan air. Sementara orang di Pondok Indah mungkin hanya 1% yang akan dibutuhkan untuk air. Jadi ketimpangan itu makin besar dan itulah yang harus kita pikirkan ulang. Jadi di dalam buku ini nanti Anda bisa baca salah satu beberapa konsep ekonomi yang mungkin lebih teknis gitu ya. Bagaimana kita membangun tanpa merusak alam. Ini satu pertanyaan yang paling besar. Orang mengira kalau membangun itu harus merusak gitu. Sama seperti tadi, Maluku itu pertumbuhan ekonominya 30%, tapi kerusakan alamnya begitu besar. Bisa nggak sih membangun tanpa merusak alam? Kami memperkenalkan beberapa pemikiran gagasan baru bagaimana membangun dengan tidak cuma ramah alam, tapi betul-betul belajar dari alam, belajar dari bagaimana alam bekerja. Alam bekerja ada simbiosis, simbiosis itu artinya kerjasama. Alam bicara tentang inovasi ya, di alam itu kreatif dan imajinatif, kita juga harus mengikuti itu. Dan kemudian juga kita bermula dari apa yang kita punya. Jadi bukan apa yang kita inginkan dulu, tapi apa yang kita punya. Kita bisa melihat Indonesia secara lebih luas. Saya bisa yakinkan sama Anda karena saya sudah paling nggak 2 kali dan ke pelosok betul. Indonesia itu setidaknya 2 topik tadi dengan baca buku ini nggak terlalu Kayaknya kembali lagi ke integritas. Tapi kalau bicara
Thank you. If you enjoy my content, you can like, comment, and share.